Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Teman-teman kelas agama Islam kelas 10 ya, Mbak Sani, Salsabila dan kawan-kawan. Mohon maaf tadi tidak bisa hadir karena ada tabrakan waktu saya ketika berada di studio dengan hari ini. Cuman saya akan memberikan tambahan mengenai membumikan Islam di Indonesia. Ingat apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ketika kita mengambil agama, ilmu tentang agama Islam, boleh kita ambil di Timur Tengah. Akan tetapi ketika kita mengambil tradisi Arab di Indonesia, itu tidak diperkenankan karena akan terjadi gesekan, akan terjadi benturan. Maka yang esensi dari agama itu adalah ajarannya. Esensi dari agama itu adalah ajarannya. Islam hadir di Indonesia tidak melalui peperangan. Islam hadir di Indonesia tidak melalui penjajahan. Islam hadir di Indonesia karena melalui pendekatan. Pendekatan sosial, pendekatan budaya, pendekatan emosional. Itu dibangun oleh para ulama salafuna sholihin, oleh para wali songo atau aulia utis'ah fil Jawa, fil Sumatera, fil Kalimantan, dimanapun mereka berada. Bahkan Islam sangat indah sekali ketika masuk melalui romantisme. Terbukti para wali songo menikahi para pribumi, wali songo menikahi keluarga raja, wali songo menikahi keluarga kaisar Cina. Sehingga Islam ini karena sebab musoharoh, pernikahan. Islam tersebar karena sebab pernikahan, karena sebab birokrasi romantisme, birokrasi cinta. Coba bayangkan ketika saya menikah dengan keluarga kerajaan Inggris. Saya punya kemampuan untuk berdakwah. Sebagaimana Sunan Kalijaga ketika menikahi Putri Lingling, putra kaisar Cina. Sunan Kalijaga menikahi orang pribumi yang ada, mohon maaf kok Kalijaga. Sunan Gunung Jati menikahi kaisar yang ada di Cina, putri kaisar Cina. Sunan Gunung Jati menikahi orang pribumi yang ada di sana. Sehingga kenapa? Sehingga Sunan Gunung Jati mendapatkan tempat untuk berdakwah, mendapatkan tempat untuk memimpin kerajaan yang sampai saat ini menjadi tempat khusus, yaitu Keraton Kanoman yang ada di Cirebon. Semuanya karena sebab perdamaian, cinta kasih. Contoh Sunan Bonang. Sunan Bonang, kalau boleh kita mengetahui, beliau adalah pencipta tembang-tembang Jawa pada saat itu yang kalau kamu pernah buka papak bahasa Jawa, gundul-gundul pacul, seluku-seluku batok, itu adalah karyanya Sunan Bonang. Mungkin kalau hari ini Sunan Bonang masih hidup, Sunan Bonang itu adalah musisi. Ketika Sunan Bonang menciptakan contohnya seluku-seluku batok, batoke ela elo, itu sebenarnya dari bahasa Arab diserap menjadi bahasa Jawa, menjadi bahasa pada saat itu. Seluku-seluku batok salaka yasluku batnaka batoke ela elo batnaka la ilaha illallah. Itu dari bahasa Arab ke bahasa Jawa, sehingga seakan-akan itu adalah pesan-pesan untuk berpuasa kepada kita masyarakat Jawa. Mungkin kalau hari ini hadir Sunan Bonang, mungkin itu menjadi album religi, Mbak. Sayangnya Sunan Bonang zaman dulu belum ada drum, belum ada gitar, sehingga pakai gamelan. Memang sukanya musik, cinta sama musik, Mas, Mbak. Sama seperti Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo pada saat itu menjadi sutradara dalam pertunjukan wayang, yang mana wayang tersebut, pertunjukan wayang tersebut berjudul Jimat Kalimosodo, yang artinya 2 kalimat syahadat. Orang yang habis maksiat, orang yang habis zina, orang yang habis minum khamr, orang habis mabuk, orang habis nyuri, nonton semua karena kegemaran orang pada saat itu ya nonton wayang, kegemaran orang pada saat itu ya main gamelan. Jadi ada pendekatan yang seperti itu. Nonton wayang. Ternyata ketika di tengah-tengah pertunjukan, Sunan Kalijogo coba membimbing seluruh audiens untuk membaca syahadat. Mungkin batinnya seperti ini, wes pokoknya Islam disi. Biarkan pokoknya Islam dulu. Urusan dibenahi nanti, yang penting Islam dulu. Ini kehebatan para wali songo.
Bahkan tradisi sehari, 2 hari kematian, 3 hari kematian, itu tradisinya Hindu. Akan tetapi ada proses akulturasi budaya yang mana nilai-nilai di dalamnya diganti menggunakan nilai-nilai Islam yang hari ini masih terjadi tahlilan, tingkepan, 3 bulanan, 7 bulanan, mitoni, neloni. Itu tradisi-tradisi yang mana membumikan Islam di Indonesia adalah mewarnai nilai-nilai keislaman dalam tradisi Indonesia, dalam bingkai keindonesiaan. Sama sebagaimana ayat yang diturunkan oleh Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, menjadikan dari jenis laki-laki perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk memahami. Kalau kamu sudah bisa memahami karakternya orang, kamu akan mudah masuk ke dalam kehidupannya. Jangan asal tiba-tiba menyesatkan dan mengkafirkan. Itu malah keliru besar, Mas, Mbak. Kalian menjadi mahasiswa ITS harus cerdas, mampu mendekatkan nilai-nilai keagamaan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Wali Songo, itu dengan cara halus, yang santun. Syukur-syukur passionmu diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Karena apa? Islam itu hadir. Untuk apa? Makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak, untuk memperindah akhlak, untuk memuliakan akhlak. Bukan malah menjatuhkan akhlak. Karena nggak sholat sedikit dibilang dosa masuk neraka. Belum tentu sholatmu diterima. Karena rahmatnya Allah lebih luas daripada syariat-syariat yang diijtihadkan oleh dirimu sendiri, oleh nafsumu sendiri. Tiba-tiba kamu menyesatkan, tiba-tiba kamu bilang ngomong sesat, kafir. Tidak. Inilah yang dinamakan Islam di Indonesia, Islam Nusantara, Islam yang mana memegang asas-asas nasionalisme dan mampu berdakwah ala Nusantara, Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Nusantara. Bahkan Maroko pun juga seperti itu, Islam fil Maghrib. Mungkin ketika di Eropa ya Islam fil Europe. Sama, Muhammad Salah saja ketika main sepak bola menjadi top scorer Liga Inggris, ternyata banyak orang Liverpool masuk Islam karena Muhammad Salah. Habis ngegolin, sujud, ini dakwah loh melalui sepak bola. Dan kamu yang sholat jungkir balik seperti itu ternyata ya sulit untuk mengislamkan orang kan. Ya kita nggak tahu. Makanya kita perlu mengedepankan toleransi, menghargai tradisi. Ketika tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka kita tetap mempertahankan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang lama yang masih baik itu lebih diutamakan daripada mengambil yang baru yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya, tambahnya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.